Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, lamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadith wa ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Ilmu Masjid Jami' Bulak Rejo yang mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala jalan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang baik ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah menjaga tempat ini, kita diperkenankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita untuk beramal soleh, yang mana amal soleh itu hakikatnya adalah amalan yang kita butuhkan untuk menjadi penerang alam barzah yang akan kita jumpai, dan akan menjadi salah satu kemudahan ketika kita di yaumul hisab yang pasti pun kita akan menjumpainya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu haus dan merasa kurang di dalam beramal, akan tetapi di atas kebenaran, karena dengan merasa kita kekurangan beramal soleh, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu rajin dan ingat beserta menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita aturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Masyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan materi kita pembelajaran tahsin di Tashih surah Al-Fatihah. Dan kalau tidak salah kita masuk di ayat yang terakhir, gitu Pak ya, betul ya? Ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, yang mana kita sudah membahas, dan pembahasan kita, mohon maaf, itu adalah pembahasan secara mujmal. Mujmal itu secara global saja. Kalau kita membahas lebih rinci lagi, pasti kita akan mendapati lebih lama lagi. Ada sebuah kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Beliau mentaklif kitab yaitu Al-Akhta'u Al-Waridah fi qiraati Al-Fatihah, yaitu
kesalahan-kesalahan yang ada di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Dan beliau membuat di situ ada ratusan poin tentang kesalahan-kesalahan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Tentu kalau ini dibahas akan lama. Ada kitab juga yaitu Tashih Surah Al-Fatihah, itu pembenaran tentang surah Al-Fatihah. Kenapa para ulama mentaklif, mengarang kitab tentang masalah surah Al-Fatihah ini? Karena ini sebagai yaitu apa? Pelajaran untuk kita semuanya akan pentingnya surah Al-Fatihah. Kenapa disebut penting? Karena gini Pak Bu, surah ini adalah surah yang semuanya apal dan wajib apal. Nah, terkadang seorang muslim saking apalnya surat ini, dia tidak punya perhatian di dalam surat tersebut, menganggapnya dia sudah apal itu seakan-akan benar. Nah, dia menganggap ini sudah hafal, ini sering saya dengar, bahkan ketika sholat ini sering saya baca. Nah terkadang dia merasa aman dengan perasaan-perasaan seperti ini. Perasaan ini sudah dia hafal, ini sering dibaca, kemudian sering didengar pula gitu kan. Bahkan hafalan surah Al-Fatihah itu tanpa dimurojaah. Kita dapati para imam itu saya yakin jarang, atau mungkin minim banget, atau bahkan nggak ada imam ketika imam surah Al-Fatihah rusak, maksudnya lupa gitu kan nggak ada. Kalau surat Al-Baqarah banyak yang nanti yang lupa, atau surat-surat yang lain banyak yang lupa, tapi kalau surah Al-Fatihah itu bisa dipastikan kayaknya jarang gitu. Nah, tetapi bukan itu masalah lupa ayat, ganti ayat, tidak. Yang jadi masalah adalah pembenaran dari surah Al-Fatihah yang kita baca. Nah, terkadang banyak yang lalai itu maksudnya tidak mau membetulkan bacaannya dengan beranggapan saya sudah hafal, beranggapan dengan saya sudah hafal, sudah hafal selesai, tidak. Ya mohon maaf, saya sendiri ngajar guru-guru tahfidz juga, pengajar-pengajar Al-Quran juga. Setelah dites surah Al-Fatihah juga masih banyak yang salah, maksudnya salah dari hakikatnya, bukan berarti nggak hafal, mereka hafal, terkadang masih kurang sempurna, kurang ini, kurang itu. Ya, jadi ya ikhwah, ini adalah surah yang sangat penting. Ya kewajiban bagi kita betul-betul membenarkan surat ini, karena ya surat ini sering kita baca, jangan sampai bacaan kita itu sia-sia. Seringnya kita baca tapi kok sia-sia, itu jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah, adanya seseorang beramal sering tapi capek. Apa itu ayatnya? Amilatun nasibah. Ada orang beramal, terus beramal ada gitu, tapi sayangnya apa? Sia-sia, capek. Maksudnya capek, gak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Merasa aman, merasa cukup, merasa bisa. Ini loh yang akan menghapuskan pahala itu. Merasa sudah bisa, cukup. Nah ini jangan. Maka jangan sampai kita memiliki perasaan cukup akan ilmu, nggak boleh. Taib, kita akan melanjutkan di ayat yang terakhir, namun kita ulang lagi kembali dari awal, dari isti'adah, bismillah, kemudian sampai ayat yang terakhir, kemudian nanti kita membahas ayat yang terakhir. Taib, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Perjelas lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Perjelas lagi harokatnya, itmamul harokatnya perjelas lagi. Bismillah, bismillahi. Kadar hak itu jangan sampai hilang. Terkadang ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak ada yang salah dari urutan ayat kalimatnya, enggak ada, tapi ada yang salah yaitu hilangnya kadar hak. Jadi haknya itu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana? Enggak terbaca. Maka perjelas Bismillahi, hi-nya jelas. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim hilang. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Alhamdulillah, ha jangan ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rah mengalir ha. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumi. Jadi a-u-i. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ayat yang terakhir, kemudian kita bahas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ingat ladzi, jelaskan, jaharkan enggak. Jangan sampai ladzi hilang. Siratal ladzi hilang, tapi dzi jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi semua Pak, dari basmalah 1, 2, 3. Perjelas suaranya dikeraskan. 1, 2, 3.
Baik, kita bahas lepas. Baik, ayat sirata ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Ini ayatnya, Pak. Berbunyi siratal ladzina an'amta. Di antara kesalahan fatal yang itu membatalkan bacaan surat Al-Fatihah adalah ketika kita mengganti harokat an'amta jadi an'amtu. Ini enggak boleh. Karena ini kesalahan fatal dan ini termasuk lahan jali. Lahan jali itu adalah kesalahan fatal dan ini bisa membatalkan bacaan surah Al-Fatihah. Kenapa? Artinya an'amtu, artinya apa artinya an'amtu? An'amtu itu artinya aku yang memberi nikmat. Kalau an'amta artinya engkau ya Allah yang memberi nikmat. Kan artinya apa Pak ini Pak? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ini mentafsirkan siratal mustaqim. Ayat ini. Jadi siratal mustaqim itu artinya apa? Jalan yang lurus, jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu jalan seperti apa toh ciri-cirinya? Ciri-ciri jalan yang lurus atau hakikat dari jalan yang lurus siratal mustaqim itu adalah jalan yang engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Kepada mereka itu siapa? Nabi dan para sahabat gitu loh. Siratal mustaqim itu ya nabi, sahabat. Sebagian para ulama ahli tafsir alaihim itu yang dimaksud Nabi, Abu Bakar dan Umar. Nah, kenapa? Karena mereka jelas penduduk surga pasti gitu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan ke orang yang murkai, yaitu orang Yahudi, waladdallin, bukan orang-orang yang kau sesatkan, orang Nasrani. Nah, ini kalau an'amta sampai diganti an'amtu berarti apa? Tuhannya adalah yang membaca, aku yang memberikan nikmat kepada mereka. Mereka yang dimaksud siapa tadi alaihim ini? Nabi dan para sahabat. Kan nggak mungkin kita memberikan nikmat, maka nggak boleh dibaca an'amtu. Maksudnya di sini ada pelajaran mengganti harokat di dalam Al-Quran cuma ta ketu artinya fatal, atau tu keta juga artinya fatal, nggak boleh. Nah, kemudian para jamaah azanillahu jami'an, tadi banyak orang yang membaca Al-Quran itu lupa terhadap sifat jahar huruf dal. Huruf dal itu adalah huruf yang di situ jahar. Jahar itu artinya apa? Yaitu nampak jelas. Pengucapannya harus terucap dengan jelas. Itu jahar. Makanya kalau kita sholat itu ada sholat yang jahar, ada sholat yang sir. Ya, sholat yang jahar itu sholat yang apa? Bacaan Al-Fatihahnya dibaca, sir tidak. Nah, itu huruf yang memiliki sifat jahar salah satunya adalah huruf dal. Banyak orang yang membaca huruf dal itu hilang, jadi tinggal tipis banget. Jadi banyak yang membaca siratal ladzina an'amta ladzina wi. Padahal ini apa? Ladzina. Coba alladzina, coba. Jangan ngambang, tapi ditandeskan. Apa nek bahasa Jawa nek ditandeskan itu? Iya, pokoknya ditempelkan lah itu. Alladzina.
Dzalikal kitabu. Nah, dzu fadlin. A'udzu. Tuh jelas, jangan dibaca a'udzu billah. Hilang a'udzu bi. Tapi a'udzu coba. Dza dzu wa idz qala. Nah, ini banyak. Ingat, tapi dal itu Pak, huruf jahr yang di situ tidak keluar nafas, bukan wa'is enggak boleh. Wa idz qala coba. Wa idz. Di mana huruf dza itu makhorijnya? Dza itu makhorijnya ujung ketemu ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Itu dza. Jadi ujung ketemu ujung. Wa idz qala coba. Dzalika innal ladzina. Nah, kita praktekkan. Shiratal ladzina. Nah, kemarin kita sampaikan tentang pengucapan huruf shad. Pengucapan huruf shad dengan 3 langkah. Apa kemarin? Memasangkan atau mempertemukan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Kemudian yang kedua, pangkal lidah naik meninggi. Yang ketiga, angin dan suara tertuju satu arah di ujung lidah. Jadi coba. Shiratal ladzina. Jangan sampai dibaca sin loh Pak, ini nggak boleh loh. Antum bacanya seperti ini. Sirata ini salah. Yang kedua dibaca shin juga salah. Terkadang dibaca shiratal ladzi, nggak boleh. Tapi coba dari ujung lidah, kemudian pangkal lidah ditekan belakang. Coba. Shiratal ladzina. Coba. Baik. Nah, terkadang di sini banyak para pembaca juga mengkolkolahkan nun dan mengkolkolahkan mim. Padahal nun dan mim itu huruf kolkolah atau bukan? Bukan. Huruf kolkolah itu cuma ada 5. Apa itu? Baju di toko. Itu ba, jim, dal, to, qaf. Jangan dibaca kolkolah. Terkadang ada yang membaca kolkolah. Jadi gini, shiratal ladzina an'amtu. Ini jadi kolkolah. Nah, nggak boleh. Jadi nun sama mim itu memiliki sifat bainiyah. Bainiyah itu artinya mengalir sesaat. Alirkan sesaat tapi jangan sampai kolkolah. Jadi an'amtu coba. Ta Pak, bukan tu, salah antum. Dipancing kok ya melu gitu. An'amta coba. An'amta. An'ama. Baik. Yanhauna. Nah, hamdu. Nah, dia alir, ada ketika nun dan mim sukun mengalir sedikit. Hamdu. Jangan sampai hamdu, enggak. Hamdu, alhamdulillah. Nah, ini kesalahan yang terkadang jarang diingatkan. Banyak yang membaca seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila kolkolah semua. Ini sama, terkadang siratal ladzina an'amta. Ya. Maka an'amta coba. An'amta. Hamzah jangan dicampur dengan ain. Terkadang an.
An'amta, ini hamzah, ini ain. An'amta, coba. Baik. Siratal ladzina an'amta. An'amta alaihim. Masih ingat kemarin ini kaidah apa? Ya sukun sebelumnya fathah. Kaidah apa namanya? Lin kemarin ya, ketika kita membahas yaumi. Jadi lin itu ada dua, yaitu ya sukun sebelumnya fathah, yang kedua apa? Wawu sukun sebelumnya fathah. Nah, ini ya sukun sebelumnya fathah harus jelas harokatnya, jangan sampai alaihim, alai nggak boleh, atau alai nggak boleh, atau alai nggak boleh, tapi berjelas alaihim. Coba alaihim, alaihim, lai, alaihim. An'amta alaihim. Baik, kita baca dari situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, 1, 2, 3. Lulus semuanya karena bareng-bareng. Baik. Sendiri-sendiri mbuh nanti. Dal Pak, lagi dal itu perjelas tadi, nggak boleh qalqalah, nun dan mim nggak boleh qalqalah, shad tebalkan. Alaihim perhatikan linnya. Baik. Kita baca lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lagi 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Kita lanjut di kalimat setelahnya. Ghairi. Ingat, ini kaidah apa ini? Ya sukun sebelumnya fathah. Kaidah apa ini tadi? Lin. Maka ada 3 kesalahan pengucapan lin kemarin. Apa yang pertama? Adanya hentakan, nggak boleh dihentak. Ghairi, nggak boleh dihentak. Ghairil maghdubi, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kesalahan lin kemarin, Pak. Apa itu? Imalah. Imalah itu artinya apa? Tidak dibaca sesuai dengan harokatnya. I jadi e, ghairi, ghai jadi e. Itu yang imalah. Yang ketiga apa? Menghidupkan harokat ya sukun jadi ghairi, nggak boleh. Jadi an'amta alaihim ghairil, nggak boleh. Tapi ghairi. Taib. Huruf ghain adalah huruf tafkhim, isti'la. Kita baca coba. Ghairi, coba. Ghairi. Baik. Al-mau. Ini ingat. Ini banyak kesalahan. Ini huruf ghain itu memiliki sifat ini. 1, tebal. 2, mengalir. Ini catatannya. Itu tebal, 2 mengalir. Dalam kondisi seperti ini tebal mengalir, jadi tebal mengalir. Huruf mim nggak boleh sampai ke bawah huruf ghain. Banyak orang membaca dibaca al-mau, ghairil mau, nggak boleh, tapi ghairil maghdubi. Coba. Baik. Ghairil mau, al-mau, coba. Al-mau, bukan qalqalah ya. Banyak orang membaca qalqalah. Al-magh, nggak boleh. Coba.
al-maghdubi ghairil maghdubi alaihim. Bukan mau, bedakan Pak, ini fathahnya sempurnakan. Jangan mok atau mek, nggak boleh. Tapi mok juga salah, mek juga salah. Al-maghdubi alaihim. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. 1, 2, 3. Kita gabungkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 1, 2, 3. Jangan terkesan saktah di sini, Pak. Ada yang membaca terkesan saktah itu seperti ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ini namanya saktah, enggak boleh. Tapi diwasal, Pak. Kita ulangi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 1, 2, 3. Waladdallin. Nah, perhatikan Pak, yang menjadi perhatian, ini panjangnya adalah 6 harokat. Mau nggak mau, karena ini disebut dengan mad lazim mutsaqal kalimi atau mad lazim kalimi mutsaqal. Di sini dibaca 6 harokat. Kemudian perhatikan, maka 6 harokat ini harus dibaca, jangan dikurangi. Yang selanjutnya ini ada tasdid, yaitu intiqal dari mad ke tasdid memiliki hukum disebut nabr. Nabr itu Pak, yaitu dihentak. Perhatikan, jadi perpindahan dari dha ke lam itu dihentak, adanya hentakan. Jadi begini, dhalin, ada hentakan. Sebagian para a'immah pembaca, dia membacanya salah dengan justru mengidghamkan. Ini bacaan yang salah seperti ini. Jadi waladhdallin. Ini bacaan yang salah. Dan tolong dimengerti bedanya bacaan yang benar dengan bacaan yang salah. Nah, kenapa itu salah? Karena tidak sesuai dengan kaidah. Kaidahnya kalau ada intiqal dari lazim ke tasdid selain mim dan nun itu memiliki hukum nabr. Contoh lain adalah huruf ayat berbunyi dabatun. Nah, atau sokhoh. Perhatikan. Ini 6 harokat. Setelahnya ada tasdid. Maka cara bacanya dihentak. Jadi bacanya dabbah, sokhoh, adanya hentakan. Sama dengan dhalin juga sama. Bukan ditahan, terkadang ada yang membaca ditahan. Dhalin. Ini
salah. Nah, karena bukan kaidahnya. Taib, kita baca sesuai dengan kaidah number tadi, yaitu adanya hentakan. Waladdallin. Coba 1, 2, 3. Jangan juga dihilangkan tasdidnya, malah dihilangkan tasdidnya juga salah. Bolin, salah. Tapi adakan tasdid dengan dihentak. Jadi waladdallin. Ada jangan. Baik, ulangi. 1, 2, 3. Baik, kita ambil contoh ayat lain, kalimat lain. Dabbah. Coba. Dihentak. Sokhah. Baik. Kita baca ayat ini. Jadi kemarin kita sampaikan ayat ini pertama, catatannya apa kemarin Pak? Tidak boleh waqaf berhenti di kalimat apa? Alaihim, ini nggak boleh. Karena secara riwayat dia diwasol. Kedua, secara bahasa juga nanti salah. Nah, tetapi kalau seandainya tidak kuat nafas, ada alternatif. Apa alternatifnya kemarin? Berhenti di alaihim yang kedua, itu yang pertama. Nah, kalau nggak bisa juga ya sudah, karena sudah angkatan nafas wis angkatan 45 ya. Maka ya sudah berhenti. Tapi berhentinya di sini seandainya dia nggak kuat betul, berhentinya di sini bukan meyakini kalau di sini tempat berhenti. Dia berhentinya karena darurat. Nanti kalau di pembahasan buku ada namanya waqaf ittirori. Waqaf ittirori itu adalah waqaf karena darurat. Baik. Maka kita baca wasol pertama, kedua kita baca berhenti di alaihim. Kalau kita berhenti di alaihim yang kedua, maka ngulangnya dari mana? Ghairil. Baik. Kita baca. Kita ambil nafas, kemudian kita baca wasol. Ingat ini kaidahnya tadi tentang bolin, ini panjangnya 6, kemudian ini dihentak di lam. Kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Baik, kita ambil alternatif berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Ini ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Baik. Kita ulang baca ayat yang terakhir. Kemudian kita ulang lagi dari Al-Fatihah. Jadi
Shiratal ladzina, ta tidak boleh keluar nafas, tidak boleh dibaca seperti ini, Mbak. Ada yang membaca ta keluar nafas. Jadi shiratal ladzina, tal, ada khata, ini salah. Baik. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kita ulang dari ta'awud untuk mengakhiri sebagai kalimat terakhir. Jadi kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perjelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, hi perjelas lagi haknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki, maliki, a, i. Jadi maliki, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Musta, bukan musta, bukan musta. Baik, iqra'una. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kalimat amin yang benar bagaimana, Pak? Jadi kalimat amin itu yang benar, a-nya panjang, min-nya juga panjang. Tapi min di situ tanpa ditasydid. Jadi bukan amin, ini salah. Karena nanti merubah makna. Itu merubah apa makna? Jadi kalimat amin itu adalah kalimat yaitu minta dikabulkannya doa. Makna amin itu adalah Allahumma stajib doa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang kalimat aminnya sesuai dengan apa yang dibaca oleh malaikat, maka dia akan diampuni dosanya, dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian bagaimana cara pengucapan amin yang benar? Itu lebih afdol imamnya terlebih dahulu baru makmum. Kenapa? Karena hadisnya berbunyi idza ammanal imamu fa aminu, kata Rasulullah. Apabila imam sudah mengucapkan amin, baru iringilah dengan kalimat amin. Nah, terkadang kebanyakan di kita, imam baru saja dholin, sudah ada yang bengok di belakang, amin. Belum selesai dholin, baru dholli, amin, gitu kan. Ini salah. Maka yang betul apa tadi catatannya tadi tentang kalimat amin? Satu, lebih bagus, lebih afdal apa tadi? Imam terdahulu membaca dengan catatan imamnya tidak mengakhirkan. Karena terkadang ada imam menyengaja mengakhirkan membaca amin, dolin, kemudian berhenti sejenak, makmum membaca amin baru imamnya amin, itu kurang tepat. Maka yang jadi imam ketika dolin langsung amin, baru ketika membaca amin diiringi oleh makmum, itu yang tepat. Kedua tadi membaca amin apa tadi? A-nya dipanjangkan tanpa mentasdidkan mim, bukan amin, nggak salah, tapi amin, itu yang lebih tepat. Karena setiap amalan di dalam sholat tidak sia-sia. Kata Rasulullah tadi, man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengucapkan amin sesuai dengan bacaan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka jangan disia-siakan kalimat amin tersebut, karena di situ mengandung pengampunan apa? Pengampunan dosa. Nah, kemudian ya ikhwah azani Allah ikum jami'an, di antara perkara yang ingin saya sampaikan, ketahuilah bahwasanya nama dari surah Al-Fatihah selain Ummul Kitab, nama dari surah Al-Fatihah itu adalah surah Ruqyah. Surah Ruqyah. Apa surah Ruqyah itu, Pak? Surat digunakan untuk pengobatan. Ruqyah itu jangan diartikan cuma sekedar untuk menangani orang kesambet, tidak. Bahkan ruqyah pertama kali di kalangan sahabat itu dengan surah Al-Fatihah dibacakan untuk orang yang terkena sengatan binatang yang berbisa. Riwayat mengatakan kalajengking gurun pasir, ada yang mengatakan ular gurun pasir. Dan jangan disamakan, Pak, kalau jengking gurun pasir dengan kalau jengking atap rumah kita, gitu kan. Ya kita sakit disengat kala jengking atap rumah kita, tapi gurun pasir itu bisanya lebih dahsyat, bahkan mematikan. Itu hadis kalau tidak salah dari Abdullah bin Mas'ud. Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika para sahabat Nabi berkelana kemudian mendapati pemimpin sebuah kampung terkena sengatan binatang berbuas tadi, dikumpulkan para atiba, yaitu para dokter-dokter, tidak ada yang mampu mengobati. Kemudian para sahabat cuma sekedar membacakan apa di situ? Surah Al-Fatihah. Dan di dalam periwayatan tersebut sakitnya itu hilang tak berbekas, yaitu hilang murni tak berbekas. Maksudnya seakan-akan dia tidak terkena penyakit apa-apa. Itu diantara kedahsyatan keampuhan surah Al-Fatihah. Aku mumet kok yo maca Al-Fatihah yo ora kelar-kelar yo Sat ya. Ini permasalahannya apa itu? Yang menentukan adalah apa? Iman. Yang menentukan apa? Iman. Lah sampean mumet kemudian maca Al-Fatihah enggak lho, gaweane maksiat. Gaweane maksiat kon ngruqyah yo abot gitu kan.
Maka ketahuilah, yaitu apa? Surah Al-Fatihah itu memiliki nama surah ruqyah. Jadi maksudnya gini Pak, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, niatkan juga untuk kesehatan diri kita. Itu loh, kesehatan diri kita. Kan menjamakkan niat di dalam amal soleh itu kan boleh menjamakkan niat. Yaitu niatnya yang banyak, membaca Al-Fatihah mencari keberkahan, membaca Al-Fatihah sebagai tawassul terhadap doa-doa kita, membaca Al-Fatihah sebagai istisfa, itu untuk apa? Pengobatan dari penyakit-penyakit kita. Nah itu diantara tanbih tentang surah Al-Fatihah. Jadi diantara makna, diantara nama dari surah Al-Fatihah tadi apa namanya? Ruqyah. Maka ruqyah. Bahkan kalau kita punya penyakit apapun itu, boleh kita meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Di antara anjuran dari Nabi SAW, bacakan surah Al-Fatihah. Atau ketika kita mendapati orang lain sakit, anak kita, istri kita, bacakan di sana dengan surah Al-Fatihah dengan mengharap kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk pembahasan di buku, yaitu apa, di buku yang ada di hadapan kita. Sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.